Jumpa lagi di Nonton Film bareng Bron. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Nightcrawler. Film ini rilis tahun 2014. Bercerita tentang seorang pengangguran yang berubah menjadi pembisnis sukses hanya karena sebuah peluang yang tidak terduga muncul. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah, di sebuah tempat seorang pria bernama Lois tertangkap basah sedang memotong sebuah pagar besi. Lois mengatakan ke polisi bahwa dirinya tersesat. Lalu Lois menyerang polisi. Lois mendatangi sebuah tempat peleburan baja dan menjual besi hasil curiannya. Lois bertanya ke bos tempat ini apakah ada lowongan pekerjaan di tempat ini. Jika ada, Lois ingin melamarnya. Lois mengatakan bahwa dirinya adalah pekerja yang ulet, namun pria ini mengatakan bahwa dirinya tidak akan menerima Lois bekerja di tempat ini. Di jalan, Lois melihat sebuah kecelakaan mobil dan Lois menepi untuk melihatnya. Lalu sebuah mobil van datang. Dua orang keluar membawa kamera memvideokan korban kecelakaan. Mereka tidak menolong polisi namun sibuk menangkap gambar. Lois memperhatikan apa yang sebenarnya dilakukan oleh kedua pria ini. Setelah selesai mengambil video, mereka kembali ke mobil. Lois iseng bertanya ke pria yang bernama Joe, apa yang sebenarnya dilakukannya. Joe mengambil video sebuah kejadian dan menjualnya untuk acara stasiun televisi. Dari satu video, Joe bisa mendapatkan 500 hingga 1000 dolar sesuai dengan kejadian yang ada. Lois melihat banyak peralatan di mobil Joe. Lois juga bertanya apakah Joe membutuhkan karyawan tambahan. Lois bersedia menjadi tenaga pembantu karena Lois sangat membutuhkan pekerjaan. Namun Joe tidak tertarik dan tidak membutuhkan karyawan. Keesokan paginya, Lois melihat berita di mana gambar yang diambil oleh Joe semalam benar-benar tayang di acara berita sebuah stasiun televisi. Lois merenung dan memiliki sebuah ide. Lois duduk di tepi pantai berpura-pura sedang bersantai. Padahal Lois mengincar sebuah sepeda balap yang diparkir tidak jauh dari tempatnya. Saat pemiliknya pergi, Lois mencurinya. Lois mendatangi sebuah toko dan menjual sepeda tersebut. Lois mengatakan bahwa sepeda ini pernah memenangkan kejuaraan dan Lois ingin menjualnya 3.000 dolar. Pemilik toko tidak mau karena harga yang ditawarkan lebih tinggi dari harga pasar. Setelah tawar-menawar, akhirnya Lois melepas sepedanya di harga 500 dolar. Lalu Lois menggunakan uang itu untuk membeli sebuah handycam dan alat scanner polisi. A camcorder and a police scanner. Lois bersiap di mobilnya mengatur GPS dan frekuensi radio di mana itu adalah saluran polisi patroli. Lalu Lois mendengar berita dari saluran kepolisian bahwa terjadi penembakan di sebuah tempat. Lois tancap gas menuju lokasi. Lois sampai di TKP dan menyalakan kamera lalu mulai merekam. Polisi yang melihatnya mengusir Lois karena Lois terlihat amatir dan tidak memiliki lisensi untuk meliput berita. Beberapa tempat Lois datangi dan hal sama terjadi, di mana Lois diusir oleh polisi karena terlihat amatir dalam mengambil video. Lalu Lois mendengar berita baru dan kebetulan lokasinya tidak jauh dari Lois isi bensin. Lois sampai di lokasi dan terlihat Joe sudah meliput. Lois memperhatikan bagaimana Joe merekam dan menirunya. Namun hal itu tidak membuat Lois puas. Lois menerobos masuk dan merekam polisi yang sedang menyelamatkan korban, di mana korban tersebut ditembak beberapa kali oleh pelaku kejahatan. Karena Lois terlalu dekat, polisi mengusirnya. Polisi juga mengusir Joe. Joe sangat kesal dengan apa yang dilakukan Lois. Karenanya polisi tidak mengizinkan Joe meliput. Joe juga mengatakan bahwa Lois adalah amatir yang sangat mengganggu. Lois mengikuti Joe dan mendengarkan percakapan Joe di telepon.
di mana Joe sedang tawar-menawar harga video kepada salah satu stasiun televisi. Lois jadi tahu apa yang harus Lois lakukan berikutnya, yaitu mencari stasiun televisi yang mau membeli videonya. Lois sempat bertanya ke Joe di mana Joe menjual videonya, namun karena kesal Joe mengacuhkan Lois. Lois mendatangi sebuah stasiun televisi bernama KWLA dan secara kebetulan bertemu dengan seorang direktur berita bernama Nina. Nina bertanya untuk siapa Lois bekerja. Lois mengatakan bahwa dirinya memiliki video untuk dijual, video korban penembakan, dan Lois mengambil gambar sangat dekat dan jelas. Karena penasaran, Nina meminta Lois menampilkan videonya. Something unfairly. It's a shooting. Bleeding on the ground. Yes, that's right. Let's see it. Through this. Walk away or I'll arrest you. There. Oh, fuck. Melihat video ini, Nina benar-benar terkejut. Bagaimana Lois bisa mendapatkan gambar sedekat dan sejelas ini? Nina mengakui bahwa video Lois benar-benar bagus. Lalu Nina memanggil pria bernama Frank, di mana Frank adalah editor di perusahaan ini. Frank juga terkejut bagaimana cara Lois mengambil gambar ini. Apakah polisi mengizinkan Lois mengambil gambar ini? Nina meminta Frank mengedit video ini. Nina akan menayangkan berita ini besok pagi. Nina bertanya ke Lois berapa video ini akan dijual. Lois meminta $1.000. Namun Nina mengatakan itu terlalu tinggi karena kualitas video yang diambil Lois sangat rendah. Nina hanya bisa membayar $250 untuk video ini. Lois menerima tawaran tersebut. Nina mengatakan bahwa Lois memiliki kemampuan meliput karena Lois sangat cermat. Nina juga memberitahu Lois agar Lois mengupgrade kameranya agar mendapat gambar yang lebih bagus. Berita yang paling banyak dilihat oleh audiens adalah berita tentang kejahatan dan musibah. Semua kejadian yang memicu adrenalin seperti kecelakaan, korban perampokan, dan musibah menjadi berita yang paling banyak dilihat. Dari apa yang disampaikan Nina, Lois memiliki misi baru, di mana Lois hanya akan mendatangi tempat kejadian yang memicu adrenalin. Lois juga menegaskan ke Nina bahwa dirinya adalah orang yang ulet. Lois pasti akan datang ke sini lagi membawa berita yang terbaru. I understand. I'm a very quick learner. I believe you. Beberapa waktu kemudian, Lois melihat berita di mana stasiun TV KWLA menayangkan berita dari video yang Lois jual. Lois bangga dengan hal tersebut. Lois merekam berita yang ditayangkan di TV lalu mengumpulkan berita tersebut ke dalam sebuah folder pribadi. Lois membuat folder ini sebagai bukti track record kerjanya. Lois juga mencari informasi tentang kode polisi yang digunakan untuk berkomunikasi memberitahu informasi kejahatan. Lois memfilter kode-kode tersebut dan fokus hanya pada kode-kode yang dia butuhkan. Pada suatu hari Lois memposting sebuah lowongan pekerjaan untuk menjadi asisten Lois. Seorang pria bernama Rick menemui Lois. Dialah satu-satunya orang yang melamar untuk menjadi asisten Lois. Rick mengatakan bahwa dirinya datang dari jauh. Rick tidak memiliki pengalaman kerja di bidang ini. Rick juga jujur mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki tempat tinggal. Tanpa wawancara yang panjang, Lois menerima Rick sebagai asisten magang dan akan membayar Rick $30 per malam. Lois berjanji akan menaikkan gajinya jika Rick bersungguh-sungguh dalam pekerjaan ini. Lois menjelaskan bahwa pekerjaan Rick sangat sederhana. Melacak lokasi, mendengarkan saluran polisi, dan menuntun Lois ke lokasi kejadian menggunakan GPS. Di lokasi kejadian, Rick hanya perlu menjaga mobil. Lois lah yang akan menangani sisanya. I'm right here. I don't have one, right? Not a I was for a while. Worked the street, no. Wasn't a. Do you have a driver's license? Doing what? I'll give you $30 cash per. Okay. Di hari pertama Rick bekerja, mereka berdua standby di mobil menunggu berita dari radio. Dari pagi hingga malam, sebuah panggilan kebakaran terdengar di telinga Lois, lalu mereka tancap gas. Rick bertugas memberikan arahan sesuai GPS ke tempat kejadian. Namun Rick salah memberikan arahan yang membuat Lois harus melewati 5 blok dan harus memutar. Saat Lois sampai di TKP, Joe meledeknya dan bilang bahwa korban sudah dibawa oleh ambulans. Lois terlambat datang ke tempat ini. Lois marah ke Rick. Karenanya, Lois tidak bisa mendapatkan video untuk dijual. Rick meminta maaf karena Rick baru pertama kali bekerja seperti ini.
Rick berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi. Saat berada di mobil, Lois memberitahu Rick tentang singkatan dari FEAR, False Evidence Appearing, bukti palsu yang terlihat nyata. Lois memiliki sebuah rencana untuk mendramatisir kejadian dengan keahliannya, agar videonya lebih memiliki sebuah arti, dipalsukan namun tetap terlihat nyata. Mereka sampai di TKP perampokan sebuah rumah. Lois mencoba mewawancarai beberapa petugas, namun Lois diusir oleh mereka. Lois melihat celah di mana rumah TKP pintunya terbuka, dan Lois menyusup ke rumah tersebut. Lois merekam isi rumah, bahkan memindahkan foto-foto yang ada di kulkas, merekam saksi yang diinterogasi polisi secara diam-diam. Lois melakukan ini untuk mendramatisir sebuah kejadian. Bahkan Lois dengan sengaja mengambil sebuah surat untuk mengetahui informasi nama dan alamat lengkap rumah korban. Lois membawa rekaman ini ke KWLA, di mana mereka sangat kagum dengan video ini. Mereka bertanya bagaimana Lois bisa masuk ke dalam rumah. Lois berbohong kepada mereka dan mengatakan Lois mendengar suara teriakan dan masuk melalui pintu depan karena pintunya tidak terkunci. Frank menolak video ini karena menyalahi aturan dan hukum. Lois mengambil gambarnya tanpa izin dan tidak memiliki lisensi. Namun Nina tidak peduli bagaimana cara Lois mengambil gambar ini. Video ini akan menjadi berita teratas bagi perusahaan mereka. Lois mengatakan ke Nina bahwa Lois mulai memiliki minat yang sangat besar dalam bisnis ini, dan Lois akan mengembangkannya. Saat studio kosong, Lois pergi ke meja presenter merasakan atmosfer menjadi seorang presenter TV. Lois berkeinginan memiliki stasiun TV-nya sendiri. Keesokan paginya, video Lois menjadi berita utama di televisi. Setiap pagi Lois mengamati berita secara detail, mengumpulkan informasi dan memfolderkan berita-berita yang di dalamnya ada video darinya. Lois melakukan pekerjaan hari demi hari, tidak peduli dengan waktu. Datang ke lokasi, merekam kejadian, menjualnya ke stasiun TV KWLA. Setelah menjadi berita, Lois merekamnya dan memfolderkan berita tersebut dalam sebuah folder pribadi. Lalu scene maju beberapa waktu kemudian, tidak terhitung berapa banyak video yang sudah Lois kumpulkan. Mobil butut Lois berubah menjadi Mustang. Semua peralatan Lois di-upgrade menjadi lebih canggih. Lois mengganti mobilnya agar bisa sampai di TKP lebih cepat. Lois mendapat laporan kecelakaan di sebuah tempat, lalu Lois tancap gas. Making peace with you don't. Sampai di sana Lois belum melihat polisi mengevakuasi korban. Lois bertanya ke penabrak, namun dia mengusir Lois karena dirinya sedang menelpon polisi. Lois mendekati mobil korban karena belum ada orang yang datang sama sekali. Lois mengamati sekitar dan melakukan tindakan yang sedikit nekat. Lois menarik korban dan memindahkan posisinya, meletakkan tepat di depan lampu mobil, agar korban terlihat dengan jelas di kamera. Lalu Lois berpura-pura baru datang dan merekamnya dari jarak yang lebih jauh. Karena jika terlalu dekat tanpa ada polisi, videonya akan dipertanyakan oleh polisi. Lois benar-benar sangat pandai mendramatisir sebuah kejadian. Saat polisi sampai, Lois diminta pergi dari TKP. Namun pekerjaan Lois sudah selesai. Joe benar-benar sangat kesal dengan Lois karena Lois selalu mengacaukan rencananya. Nina benar-benar puas dengan hasil kerja Lois karena semua video yang Lois ambil benar-benar sangat membantu KWLA mendapatkan view yang sangat tinggi. Lois melihat persiapan presenter yang akan siaran. Lois mengajak Nina untuk makan malam bersama. Nina mengatakan bahwa umurnya jauh lebih tua ketimbang Lois. Tidak bagus jika Lois mengajak Nina berkencan. Lois tidak peduli dengan umur. Lois suka perempuan yang lebih tua. Do you want to go with me? I think we could. Thanks, but I'm busy. Saturday's your night off. I like older women. Is that what you're saying? I didn't say that. A horrible car crash over in Pada suatu pagi, Joe mendatangi Lois. Joe mengajak agar Lois bergabung dalam timnya. Jika mereka bergabung, maka mereka bisa menguasai sumber berita. Joe juga mengatakan bahwa dirinya sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun menjalani bisnis ini. Lois bisa belajar banyak jika bergabung dengan Joe. Namun Lois menolaknya. Lois lebih suka bekerja sendiri, dan Lois akan membangun kerajaannya sendiri. Lois juga mengatakan bahwa Lois tidak akan bekerja pada orang yang pernah menolaknya.
Lois dan Nina bertemu di sebuah restoran. Lois berterus terang ke Nina bahwa dirinya ingin mengembangkan bisnis dan mengajak Nina menjadi partner. Karena selama ini Lois memberikan video untuk berita dan semua itu meningkatkan rating dari KWLA. Lois juga mengancam Nina bahwa Lois bisa membuat KWLA menjadi stasiun televisi yang memiliki rating rendah. Jika Lois menghentikan pekerjaannya, maka KWLA tidak akan memiliki bahan sebagus yang Lois kerjakan. Nina memberikan tawaran untuk Lois, di mana Nina akan menempatkan Lois di tim editor sehingga Lois bisa belajar bisnis dari dalam perusahaan. Namun Lois menolaknya. Lois mengatakan bahwa Lois akan membuat kerajaannya sendiri. Lois hanya ingin kerjasama dengan Nina, di mana tidak ada tawar-menawar harga lagi, dan semuanya sudah dibukukan dalam sebuah perjanjian. Nina akan memikirkan hal tersebut. Nina menyadari bahwa Lois semakin berani dan licik memanfaatkan sesuatu. I'm quite certain I already have. Okay, let me put this politely. I don't think it's any secret that Or I'm a very fast learner. Most Americans watch local news, all of its local government coverage. where are you going with this? Like you want to keep your job and Pada suatu malam terdapat kecelakaan fatal. Lois dan Rick bergegas menuju tempat itu. Sesampainya di TKP, Joe sudah berada di sana dan mengatakan bahwa Lois sudah terlambat. Semuanya sudah beres di sini. Lois membawa video seadanya ke KWLA, di mana Lois dimarahi oleh Nina karena video ini tidak berarti apapun. Dari sekian banyak video yang Lois bawa, hanya video ini yang tidak bermutu. Lois benar-benar marah dan frustasi. well, I hope that works well for them. I don't give a goddamn. You know how important this shit is I fucking understand your frustration. in Corona. I want you to get in the goddamn. I want what you fucking brought. Lois memiliki sebuah rencana di mana Lois mendatangi rumah Joe. Lois diam-diam memotong selang rem mobil Joe dan memasang GPS di mobil tersebut. Malam harinya, Lois mengikuti GPS milik Joe. Lois sampai di TKP di mana mobil Joe menabrak sebuah tiang listrik. Dan Lois menjadi orang pertama yang merekam kejadian ini. Lois mendekati mobil Joe dan mengambil sudut untuk merekam kejadian ini. Lois juga dengan sengaja mendekati Joe yang sedang dimasukkan ke dalam ambulan. Lois merekam Joe yang sekarat dengan sangat jelas. Joe melihat Lois namun tidak bisa mengatakan apapun. Rencana Lois menyingkirkan pesaing benar-benar berjalan lancar. Pada suatu malam, Lois dan Rick mendapat laporan perampokan di sebuah rumah mewah. Sesampainya di lokasi kejadian, Lois mendahului polisi. Belum ada polisi yang sampai ke tempat ini. Rick meminta Lois untuk tidak mendekati TKP karena polisi belum sampai. Namun Lois tidak peduli. Lois mendekati rumah dan berhasil merekam perampok yang hendak melarikan diri dari rumah korban. Setelah pelaku kabur, Lois mendekati rumah dan merekam kondisi rumah. Lois menemukan sebuah shotgun di mana itu adalah senjata yang digunakan pelaku. Di ruang tengah, Lois melihat seorang perempuan dengan tubuh penuh darah. Lalu Lois pergi ke lantai atas, masuk ke kamar dan Lois menemukan seorang wanita terkapar di kasur. Lois juga mendapati laki-laki tua terkapar di dapur dan semuanya sudah meninggal. Setelah Lois selesai, Lois buru-buru pergi dari tempat itu. Dan tak lama mereka pergi, polisi baru sampai di lokasi kejadian. Sebelum sampai di rumah, Lois mengedit video rekaman tersebut dan memotong bagian pelaku yang melarikan diri dari rumah TKP. Lois memiliki sebuah rencana besar untuk hal itu. Lois mendatangi KWLA bertemu Nina. Nina mengatakan tidak mau menerima video jika video itu tidak bermutu. Lois mengatakan bahwa Lois mendatangi sebuah TKP sebelum polisi, dan Lois mengambil semua gambar dengan sangat jelas. Nina tidak akan bisa menolak video ini. Lalu Nina memutar video tersebut. Get Linda in here. Video ini benar-benar sangat gila. Mereka semua tidak percaya Lois bisa mendapatkan gambar seperti ini. Nina sangat yakin berita ini akan menjadi satu-satunya berita yang menyiarkan secara lengkap informasi perampokan di rumah tersebut. Frank tidak setuju dengan ini semua, karena korban benar-benar terlihat sangat jelas. Dan polisi pasti akan menegur perusahaan ini jika sampai berita ini disiarkan. Nina tidak peduli dengan hal itu. Frank bisa menyensor di bagian wajah dan lukanya. Kita bisa menyamarkan korban.
namun tetap menampilkan informasi yang akurat. Frank bertanya berapa Nina akan membayar untuk video ini. Nina mengatakan belum menegosiasikannya. Lalu Nina meminta kru keluar dari ruangan. Nina akan membicarakan dengan Lois. Lois memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil keuntungan yang jauh lebih besar. Lois memberikan penawaran $100.000 untuk video ini. Hal itu membuat Nina sangat terkejut. Lois benar-benar sangat jago bernegosiasi. Nina hanya bisa memberikan Lois $10.000 untuk video ini. Dan itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapat 3 berita dalam 3 hari. Namun Lois menolaknya. Lois mengatakan bahwa beberapa stasiun televisi lain baru-baru ini mendekati Lois. Lois akan membawanya ke sana dan mereka akan memberikan harga yang jauh lebih baik dari Nina. Nina tidak mau melewatkan kesempatan ini. Lalu Nina mengajukan penawaran lagi. Akhirnya mereka sepakat di harga $15.000. Namun Lois menambahkan syarat, di mana Lois ingin royalti dari video tersebut atas nama perusahaan Lois sendiri bernama VPN. Video Production News, sebuah perusahaan layanan pengumpulan berita profesional. Lois juga ingin naik ke tahap berikutnya, yaitu bertemu dengan jajaran tinggi perusahaan dan Nina harus mengenalkan Lois ke mereka semua. Kedepannya Lois tidak mau tawar-menawar harga lagi untuk video. Semuanya harus dibukukan dalam surat perjanjian. Dan keinginan terakhir Lois adalah tidur berdua bersama Nina di apartemennya. Lois juga mengatakan bahwa Nina tidak perlu membayar untuk video ini. Cukup kabulkan semua permintaan Lois. Nina juga sangat ambisius dalam mengejar berita dan Nina akhirnya menerima tawaran Lois. Beberapa waktu kemudian Nina benar-benar mengenalkan Lois ke semua tim di perusahaan dan jajaran tinggi perusahaan. Lalu Nina dan tim bersiap menyiarkan berita di mana terjadi perampokan di sebuah kawasan elit. Presenter juga memberitahu ke penonton bahwa stasiun TV KWLA bekerja sama dengan perusahaan Video Production News, sebuah perusahaan layanan pengumpulan berita profesional. Siaran ini benar-benar mendapatkan views yang sangat tinggi dan menjadi berita utama. Lois tersenyum karena rencananya berjalan lancar. Tak lama setelah berita disiarkan, Nina mendapat telepon dari staf, di mana polisi ingin bicara dengan penanggung jawab stasiun TV KWLA. Nina menyuruh timnya mengatakan agar polisi bisa datang ke sini bertemu dengannya. Beberapa waktu kemudian Lois mendapat tamu seorang detektif bernama Frontier. Frontier datang ke sini karena siaran berita yang disiarkan stasiun TV KWLA, di mana Lois lah yang merekam kejadian itu. Frontier bertanya apakah Lois merekam pelakunya. Lois berbohong dan mengatakan bahwa saat Lois sampai di sana, Lois melihat pelaku namun Lois tidak merekamnya. Lois merekam hanya setelah pelaku pergi dari tempat itu. Pelaku menggunakan mobil SUV warna hitam. Dan saat Lois masuk rumah, semuanya sudah meninggal dunia. Lalu Frontier meminta salinan video tersebut. Lois sudah tahu bahwa akan ada polisi yang mendatanginya. Jadi Lois sudah menyiapkan salinan video tersebut. Two men leaving it. You saw 2 men. Really, I was afraid, so I hid. Describe the men. And then they drove away. Dark colored. Not that I saw. Do you have any film on the men of the... No, I don't. I only started filming. I'd like a copy of that footage. Do I have to give it to you? Setelah mereka pergi, Lois memutar potongan video saat pelaku melarikan diri. Dan Lois mulai mencari informasi tentang orang-orang ini. Kebetulan di video itu, plat nomor pelaku terlihat jelas. Lois mencari informasi pemilik mobil tersebut. Pada suatu malam, Lois mengatakan ke Rick bahwa Lois akan menaikkan gaji Rick 4 kali lipat. Dan Lois menugaskan Rick untuk ikut mengambil gambar dalam pekerjaan malam ini. Karena malam ini adalah malam yang spesial. Lois akan mengintai pelaku perampokan di rumah mewah. Rick mengatakan bahwa rencana ini benar-benar sangat beresiko. Kenapa Lois tidak melaporkannya ke polisi? Lois mengatakan bahwa tidak akan ada kesempatan seperti ini 2 kali. Jika kita melaporkan ke polisi, maka kita tidak akan mendapat keuntungan apapun. Dan polisi pasti akan melarang kita meliputnya. Rick awalnya menolak untuk ikut mengambil video. Lalu Lois menawari Rick di mana Lois akan membagi 2 untuk hasil video malam ini. Karena tawaran Lois besar dan Rick juga butuh uang, Rick akhirnya menerima tawaran tersebut. You think there's a reward? There. Do I get any of that? You're too fucking close, man. And he's bringing us here as a trap.
Mereka berdua membuntuti mobil pelaku hingga sampai di sebuah restoran. Lois parkir tidak jauh dari restoran dan mengambil posisi yang bagus untuk merekam. Lalu Lois menelpon polisi dan memberitahu bahwa Lois melihat pelaku perampokan di rumah mewah beberapa hari yang lalu dan saat ini sedang berada di sebuah restoran. Lois meminta Rick keluar membawa kamera dan mencari sudut yang berbeda untuk mengambil gambar karena polisi akan segera datang ke sini. Lois juga mengatakan bahwa kemungkinan akan ada baku tembak di tempat ini. Namun semua ini adalah resiko dari pekerjaan. Lois menegaskan ke Rick bahwa Rick harus mendapat gambar yang bagus. Satu orang pelaku berhasil kabur lalu mereka mengikuti polisi mengejar pelaku. Lois tidak ingin melewatkan momen ini karena kejadian ini akan benar-benar membuat bisnis Lois meledak. Lois mendekati mobil pelaku yang terbalik. Lois mengatakan bahwa pelaku sudah meninggal di mobil dan meminta Rick untuk merekamnya. Saat Rick mendekati mobil, sesuatu tak terduga terjadi. Ternyata pelaku masih sekarat dan memegang pistol lalu menembak Rick beberapa kali. Lois benar-benar tidak merasa bersedih atau bersalah tentang hal ini. Lois mendekati Rick diketahui bahwa Rick masih bisa diselamatkan, namun Lois tidak menolongnya. Lois mengatakan bahwa Lois tidak bisa membahayakan perusahaannya dengan menyelamatkan Rick, karena bisa jadi Rick akan mengatakan rencana Lois ke polisi jika Rick selamat. Lalu Lois merekam Rick yang sekarat dan mengambil kamera milik Rick. Beberapa waktu kemudian, semua orang yang bekerja pada perusahaan KWLA mengenal siapa Lois. Mereka semua bangga atas kinerja Lois. Video yang Lois berikan benar-benar luar biasa. Nina mengatakan bahwa Nina turut berduka cita atas meninggalnya rekan Lois. Lois mengatakan bahwa ini adalah resiko pekerjaan. Nina tidak mau menawar untuk video ini. Lois bisa mengatakan berapa saja yang Lois mau. Karena video ini diambil dengan mengorbankan kru Lois. Frontier dan LAPD mendatangi stasiun KWLA dan bertemu dengan Nina. Frontier mengatakan bahwa ini adalah kasus besar dan rekaman ini tidak boleh disiarkan di stasiun televisi. Nina tidak peduli karena semua yang ada di sini adalah properti perusahaan dan KWLA berhak melakukan apapun. Frank menemui Nina dan mengatakan bahwa perampokan di rumah itu bukanlah perampokan biasa. Karena baru saja Frank mendapat informasi bahwa perampok membawa kokain yang sangat banyak dari rumah tersebut. Mereka tidak merampok uang, namun merampok kokain. Dan ini adalah kejahatan besar. Kita tidak bisa menayangkan berita ini ke publik, karena akan membuat polisi kesulitan melacak komplotan bandar yang masih berkeliaran. Nina mengatakan bahwa itu adalah tugas polisi. Tugas kita adalah memuat berita se-eksklusif mungkin untuk mendapatkan view yang tinggi. Di sebuah tempat Lois diinterogasi oleh Frontier. Frontier bertanya bagaimana Lois ada di restoran. Menelpon polisi melaporkan pelaku ada di sana. Waktu itu Lois mengatakan bahwa Lois tidak ingat wajah pelaku perampokan. Lois mengatakan bahwa Lois tidak sengaja melihat kedua pria itu di restoran dan tiba-tiba saja ingat bahwa mereka adalah pelaku perampokan. Lalu Lois menelpon polisi. Frontier benar-benar tidak percaya dengan ucapan Lois. Frontier mengatakan bahwa Lois menyembunyikan informasi ke polisi dan membuat sebuah rencana di mana Lois sebenarnya tahu wajah pelaku, namun tidak memberitahukan polisi.
Dan Lois membuat rencana agar Lois bisa mendapatkan gambar detik-detik pelaku ditangkap polisi. Lois benar-benar mendapat video terbaik dari kejadian ini, hingga Lois mengorbankan krunya hanya untuk mendapat sebuah rekaman. Lois dengan wajah cueknya mengatakan bahwa rekannya meninggal dalam melakukan pekerjaan, sama seperti polisi yang meninggal saat menangkap pelaku. Nothing that could be considered. It's a lie. I wish my partner was here to back You up. left your dead partner. They're trained professionals. He died doing what he loved. You filmed him dying. Lois dibebaskan karena polisi tidak bisa menangkapnya. Tidak ada bukti yang bisa membawa Lois ke penjara. Di akhir cerita, Lois merekrut 3 karyawan baru di mana mobil dan semua peralatan sudah siap. Mereka akan berpencar mencari berita setiap malam menggunakan baju perusahaan Lois. Dan saat ini semua perizinan sudah Lois pegang. Mereka memiliki lisensi untuk meliput kejadian yang sedang terjadi tanpa khawatir diusir polisi. Film ini menggambarkan bahwa tidak semua berita yang kita lihat benar adanya. Terkadang ditambah dan dikurangi untuk mendramatisir agar menjadi keuntungan beberapa golongan. Di film ini menunjukkan bahwa drama dalam sebuah kejadian menjadi poin utama untuk sebuah berita. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.